Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Esri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua tentang perjalanan aku menemukan skincare yang cocok di aku gitu ya. Dan aku juga bakal sharing ke kalian bagaimana aku bisa menjadi acne prone skin gitu kan ya. Sebenarnya aku udah pernah bikin videonya dulu, dan itu udah dulu banget, udah sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu gitu ya. Nanti aku bakal kasih linknya di sini. Sekarang aku mau bikin lagi yang lebih terperinci aja gitu, bagaimana aku step by stepnya menjadi acne prone skin dan cara penyembuhannya seperti itu ya guys. Dan mohon maaf banget kalau kalian mendengar suara apapun di sekitar aku. Yang paling terdengar jelas pasti suara burung, dan itu abaikan saja ya. Oke, kita mulai saja perjalanan acne prone skin. Aku bakal jelasin dulu jenis kulit aku yang sebenarnya. Sebenarnya dulu kulit aku tuh berminyak ya guys, berminyak. Jadi penyebab acne prone skinnya itu dari berminyak. Nah sekarang kulit aku udah better. Jadi sebelum ke sana aku mau cerita dulu yang dahulu gitu ya. Awalnya kulit aku berminyak, itu yang menyebabkan aku menjadi acne prone skin. Jadi awali saat aku SMA, itu SMA pertama aku jerawatan sih benar-benar. Karena pas SMA itu apa ya, mungkin hormonnya lagi naik juga ya kan. Dan informasi tentang perskincarean itu sangat minim pada zaman dahulu gitu kan ya, zaman dahulu. Aku SMA itu tahun 2011 ya, dan itu masih belum secanggih sekarang kan ya. Jadi masih minim banget informasi tentang skincare dan makeup dan segala macamnya. Pas SMA itu awal jerawatan karena dimulai mungkin tidak cocok dengan skincare yang aku pakai. Pada saat itu aku pakai, sebut aja mereknya Pond's ya. Aku pakai pencuci muka Pond's pada saat itu karena Pond's itu saat itu boomingnya gitu ya, karena banyak banget yang pakai Pond's. Jadi aku juga teracuni lah gitu. Jadi aku pakai juga si Pond's itu yang varian apa ya, aku lupa sih variannya. Cuman semenjak aku pakai Pond's, kulit aku jadi berjerawat, gak tahu kenapa. Setelah itu aku sadar bahwa si Pond's ini nggak cocok sama aku gitu ya. Dan kemudian aku ganti ke produk lainnya. Aku lupa pakai produk apa setelah pakai Pond's itu. Dan alhamdulillahnya baik-baik aja gitu. Jadi nggak berkelanjutan nih si jerawatnya gitu ya. Aku tuh sempet dulu pakai pelembab yang sejenis Citra gitu ya, pakai wadahnya tuh yang kaca gitu. Tapi aku lupa itu namanya apa ya. Pokoknya yang dulu banget itu pelembabnya dari kaca kayak Citra yang sekarang. Nah semenjak itu udah nggak jerawatan lagi ya, udah baik-baik aja muka aku. Dan muncul lagi jerawat pada saat aku kuliah ya, kuliah di semester berapa ya, semester 3 kali ya, tingkat 2. Di tingkat 2 aku mulai jerawatan lagi kalau nggak salah ya. Nah saat kuliah itu aku jerawatan nggak tahu kenapa. Jadi aku nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Mungkin dari hormon juga yang lagi meningkat lagi. Kemudian mungkin dari skincare juga aku kurang tahu. Aku nggak paham pada saat itu kenapa jerawatan. Dan jerawatnya tuh kayak jerawat batu gitu loh. Nah terus ada juga yang jerawat aktifnya. Nah aku tuh tipikal orang yang suka ngikutin saran orang gitu. Karena pada saat itu lagi galau mikirin bagaimana nih jerawat aku bisa sembuh gitu. Jadi aku searching karena saat itu udah canggih ya, udah dibilang canggih lah, bisa internetan gitu. Aku mulai cari-cari di internet dan segala macam aku ikutin, mulai dari pakai lemon. Kalian pernah gak sih pas jerawatan terus pengobatannya pakai lemon? Dan itu tuh sumpah perih banget guys. Kalian jangan pernah coba ya. Pakai lemon terus diperes lemonnya dan kesini dioles-oles gitu ke muka, itu perih banget guys. Jadi aku nggak saranin. Udah pernah pakai es batu, pakai kopi, pakai madu, pakai segala macam lah. Pokoknya aku udah pernah coba ngikutin saran dari internet untuk menghilangkan jerawat gitu ya. Dan pernah juga aku ikutin saran dosen aku. Beliau mengatakan kalau jerawat itu ditotalin pakai odol. Dan aku ikutin pakai odol, di total ke jerawatnya. Tahu nggak apa yang aku rasakan pada saat itu? Panas.
panas banget sumpah, panas ya, kira-kira aja lah ya, odol kan panas gitu ya, odol panas terus ditotolin ke muka, insya Allah itu panas. Itu apa ya, memang kering si jerawatnya tuh pada hari kemudian tuh kering, tapi sumpah jadi kayak bekasnya tuh kayak hitam gitu, kebakar. Kayak masa-masa kuliah untuk menghilangkan jerawat tuh masya Allah banget gitu. Terus setelah pakai odol dan segala macemnya ini ya, aku ada saran juga dari orang lain untuk udahlah periksa aja ke klinik kecantikan. Oke, aku ikutin saran orang dan aku ke klinik kecantikan, aku dikasih krim segala macam lah ya, cuci muka, toner, krim siang, krim malam dan sebagainya. Terus aku juga pernah facial, udah aku konsultasi itu ya, konsultasi dan segala macam, udah dikasih krim facial dan alhamdulillahnya cocok nih ya sama si produknya ini. Dan alhamdulillahnya bagus gitu kulit aku. Dan banyak juga yang bilang memang kulit aku bagus semenjak pakai krim dokter. Dan pada saat itu aku belum sadar kalau krim kecantikan seperti itu bisa ketergantungan gitu kan ya. Bisa dibilang ketergantungan itu kalau kita misalnya dalam malam itu nggak pakai gitu ya. Biasanya kita pakai nih sering ya, pagi pakai krim pagi gitu, krim siang, malamnya pakai krim malam. Dan pada suatu hari kita nggak pakai krim malamnya, misalnya kita entah ketiduran atau lupa atau males gitu, dan keesokan harinya timbul jerawat. Nah itu ciri-ciri dari ketergantungan sama produk tersebut gitu. Oke, saat itu aku sadar kalau produk itu ketergantungan di aku. Nah, karena malamnya aku nggak pakai krim malamnya dan keesokan harinya aku jerawatan. Pakai krim dokter itu aku udah lama ya, kira-kira berapa, setahun mungkin ada ya. Aku kurang ingat sih ya pada saat itu aku pakai berapa lama, pokoknya lama gitu. Terus aku setelah sadar kalau itu ketergantungan dan aku berhenti karena pada saat itu lagi boomingnya si Jafra nih, ya, kerja Jafra tuh detox gitu kan ya, terus krim dokter tuh berbahaya dan sebagainya. Aku mulai, wah masa sih krim dokter berbahaya gitu kan ya, aku udah berhenti nih dari si krim dokter dan aku mulai mencoba memakai Jafra guys. Nah di saat itu dimulai jerawat terparah aku dalam sepanjang sejarah. Sumpah, dibilang nyesel sih enggak ya, karena ya pokoknya ceritanya panjang gitu. Nanti aku bakal ceritain juga kenapa aku nggak nyesel pakai Jafra. Sebenarnya sebelum ke klinik kecantikan ini aku udah pernah pakai Wardah yang lightening itu, yang kemasannya warna biru. Itu aku udah pernah pakai sepaket karena teman aku pakai sepaket, kulitnya bagus gitu ya, kulitnya bagus dan dia cocok. Aku ikutin dong pakai Wardah lightening yang sepaket dan akhirnya kulit aku muka aku berjerawat di sini banyak banget, jerawatnya tuh kayak beruntusan gitu. Gak tahu, aku pas saat itu susah banget cari skincare, sumpah. Udah pakai berbagai macam jenis ya gitu, gak ada yang cocok menurut aku gitu. Dan sampai akhirnya aku memutuskan dari krim dokter itu ya, aku memutuskan untuk memakai Jafra. Nah, pakai Jafra ini mulainya aku pakai mud mask sama krim pore ya guys. Nggak dimulai dengan basic skincare yang ada cleanser, toner, pelembab, krim siang, krim malam. Itu nggak dipakein itu dulu. Kalau bisa dibilang langsung ke bahan aktifnya gitu ya. Pada saat itu detox aku masya Allah banyak banget, jerawat aku parah banget pada saat itu. Nanti aku bakal kasih fotonya. Itu kejadiannya pada saat aku PPL di jurusan PGSD, aku PPL-nya di SD, ngajar di SD. Nah pada saat itu muka aku lagi jerawat parah dan ada suatu kejadian yang bikin aku insecure parah. Ada siswa yang bilang ke teman-teman aku, maksudnya aku masuk nih ke kelas, misalnya kelas 5. Terus si anaknya itu lupa mungkin nama aku karena kan baru. Kemudian aku ke kantor nih, terus teman aku masuk lagi ke kelas yang aku masukin tadi.
nanya ini si teman aku, udah dikasih tugas belum atau gimana gitulah ya, pokoknya intinya nanyain ke kelas itu udah dikasih tugas apa belum. Nah si anak itu bilang udah bu, sama yang ibu berjerawat, sama yang ibu jerawatan. Itu aku guys, yang jerawatan itu aku. Sumpah. Terus teman aku yang cerita itu bilang gitu, ya Allah, aku langsung juk, insecure parah, sumpah. Nggak tahu itu mungkin titik terendah aku dalam kecantikan gitu, bener-bener parah banget sih menurut aku. Dan detox itu berlangsung sekitar ada setahun itu detox Jafra. Udah sembuh, tumbuh lagi, sembuh, tumbuh lagi, dan gitu aja. Parahnya tuh di sini dan di sini. Itu jerawatnya gede-gede banget dan sakit, keluar nanah gitu loh guys. Aku pakai Jafra itu di tahun 2015. Detox itu aku sampai awal tahun 2017. Dari 2015 aku pakai, 2015 akhir aku pakai Jafra, dan 2017 awal aku selesai detox. Itu sekitar setahun kan ya. Nah untungnya pada tahun 2017 itu aku kan banyak momen-momen berharga ya di tahun 2017 itu. Dari mulai wisuda, aku wisuda 2017 dan alhamdulillahnya aku udah selesai detox. Jadi makeupnya udah bagus gitu ya, nggak detox lagi. Wisuda aku bulan Juli, Agustus ya, Agustus. Terus aku nikah bulan September, Agustus September, selang sebulan aku langsung nikah, dan alhamdulillahnya juga udah selesai detox, jadi aman gitu ya makeupnya. Pada saat setelah detox itu aku masih lanjut pakai Jafra sampai tahun 2018 ya. Nah di tahun 2018 itu aku udah selesai pakai Jafra karena ada beberapa alasan gitu ya. Yang pertama karena Jafra itu menurut aku mahal ya, jujur aja Jafra tuh mahal. Yang kedua ordernya itu susah ya, meskipun aku tuh udah jadi member ya, jadi konsultan lah gitu, ordernya tuh agak susah gitu kan, nggak ada di mana-mana gitu ya. Ordernya tuh harus via online terus. Dan yang ketiga, ini yang nganterin barangnya, kurirnya itu genit guys. Itu pernah masuk loh ke rumah aku, langsung buka pintu. Aku sumpah kaget banget pada saat dia nganterin paket, langsung buka pintu. Pokoknya aku lagi santai aja gitu, lagi santai, dia langsung masuk aja guys, buka pintu, coba bayangin. Dan posisinya di rumah tuh nggak ada siapa-siapa. Aku takut dong, pada saat itu aku lagi hamil juga. Wah, jadi aku putusin untuk berhenti dari situ juga. Aku takut sama kurirnya ini. Nah oke, setelah pakai Jafra nih ya, aku langsung cari-cari skincare lagi kan ya, karena aku udah melek skincare nih pada saat itu kan, udah muka aku tuh harus pakai skincare nih gitu. Nah dari Jafra tuh aku udah pernah pakai Wardah Renew You, Wardah Lightening, Wardah Crystal Secret, terus YOU yang Golden Age, terus Safi yang tutupnya ungu tuh apa namanya ya, Sambaini yang smile terus sih kayak itu yang warna pink. Itu udah pernah aku coba guys. Terus ke Scarlett, dan sekarang aku pakai MS Glow gitu. Jadi yang cocok di aku itu ada sebenarnya nih ya, bagusnya nih setelah aku pakai Jafra, yang aku rasain setelah pakai Jafra, muka aku setelah pakai Jafra tuh nggak pernah jerawatan lagi guys sampai sekarang. Sumpah. Paling jerawatnya cuma satu tapi nggak yang nongol banget gitu loh, jerawatnya cuma mendem gitu jerawatnya. Dan aku rasain apakah setelah pakai Jafra gitu ya, apa nggak tahu juga aku kenapa pada saat sekarang ini aku nggak pernah jerawatan lagi, meskipun pakai produk apa aja gitu ya. Itu skincare kan banyak ya yang aku coba, tapi alhamdulillahnya muka aku nggak apa-apa gitu, nggak yang sensitif skin gitu loh. Jadi muka aku tuh dulu kan sensitif skin terus berminyak, kondisi kulit aku tuh sekarang jadi kombinasi gitu loh guys. Yang di sininya tuh kering, sebelum kombinasi ini kulit muka aku tuh kering. Setelah pakai Jafra itu kulit aku tuh kering ya, pokoknya berasa aja jadi kering aja gitu mukanya. Terus sekarang ke kombinasi, nggak tahu kenapa kok berubah-ubah gitu ya kondisi muka aku sekarang. Kombinasi yang di sini tuh kayak apa ya, kayak kering, dan di daerah sini tuh kayak berminyak gitu sih. Jadi
alhamdulillahnya setelah pakai Japra nggak pernah jerawatan lagi. Semuanya menurut aku cocok karena nggak ada efek apa-apa ya. Skincare yang aku coba tadi nggak ada efek apa-apa di aku, jadi menurut aku semua cocok. Tapi apa ya, agak kurang srek aja gitu. Jadi aku masih mencari-cari lagi, tapi aku udah menemukan yang menurut aku cocok banget sama aku, itu dari Scarlett atau dari MS Glow seperti itu. Nah kemarin sempat juga beredar MS Glow itu, pernah viral juga di TikTok ya, yang MS Glow itu. Aku sempat panik, tapi ya mau gimana lagi, orang aku cocok kok sama MS Glow-nya gitu. Karena aku cocok sama MS Glow-nya, ya udah, jadi aku nggak begitu menghiraukan itu. Tapi sempat panik awalnya, takut juga sama kondisi muka aku gitu ya. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Sampai saat ini muka aku seperti ini gitu. Kalau kalian penasaran nih ya, wah aku tuh kayak gini sekarang. Udah tinggal bekas-bekas sedikit banget ini juga. Tuh di sini juga dikit-dikit banget. Di sini, di hidung juga. Dan kalau bisa dibilang mungkin apa ya, hormon aku tuh sekarang udah baik gitu ya. Mungkin hormon ABG lah ya jerawatan itu. Ya nggak sih? Soalnya aku jarang banget lihat ibu-ibu yang jerawatan gitu. Apa ada? Enggak deh kayaknya, kalau udah ibu-ibu ya udah gak jerawatan lagi. Mungkin hormon ABG gitu sih, pas jerawatan parah itu. Udahlah, udah berlalu. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama, jangan dengarkan saran orang, apalagi sarannya itu yang menurut kalian gak masuk akal gitu. Seperti kayak tadi pakai odol gitu kan, itu nggak masuk akal menurut aku. Apa hubungannya odol sama jerawat gitu kan? Terus yang baik-baiknya, kalau saran yang baik lah boleh diambil gitu ya. Tapi kalau saran yang memang kalian menurut kalian apa sih ini kok nggak masuk akal, ya udah jangan dituruti gitu ya. Jangan seperti aku, semua saran aku turuti gitu. Jadi jangan ya. Dan yang kedua, aku tegaskan, skincare itu cocok-cocokan ya. Jadi skincare itu trial and error gitu loh. Jadi kalian harus mencoba dan merasakan sendiri gitu. Jadi nggak langsung yang cocok aja. Kalian bisa lihat beauty influencer, kalian bisa lihat YouTuber yang review skincare, yang di mereka cocok belum tentu di kalian cocok. Dan yang di kalian cocok belum tentu juga di YouTuber itu cocok gitu ya. Beauty vlogger itu cocok. Jadi skincare itu cocok-cocokan dan trial and error. Jadi kalau kalian belum menemukan skincare yang cocok, kalian harus terus mencoba mencoba lagi seperti itu. Nah tips juga, kalau kalian mau coba skincare-nya, dari basicnya dulu, dari pencuci mukanya dulu gitu ya. Nah kalau misalkan cuci mukanya udah enak nih, udah cocok kayaknya gitu, bisa naik ke tonernya, terus ke day cream dan sebagainya seperti itu. Yang ketiga, oke, kalau misalkan kalian sudah menemukan skincare yang menurut kalian cocok, please jangan ganti lagi. Jangan, karena takutnya udah cocok nih sama suatu produk, tapi kalian mengikuti tren yang sedang viral gitu kan, yang pengen coba-coba. Ya boleh aja kalau kalian kulitnya tidak sensitif ya, tapi kalau yang sensitif please, itu bikin kalian menyesal akhirnya. Aku udah pernah coba gitu ya. Kecuali kalian beauty vlogger, beauty influencer yang coba-coba skincare untuk di review dan segala macam seperti itu. Terus yakinkan diri kalian kalau acne prone skin itu akan berhenti pada masanya, seperti aku ya. Akan ada berhentinya juga gitu. Jadi yakinlah pada diri sendiri. Oke. Dan yang terakhir, jangan malu kalau kalian punya acne prone skin, karena menurut aku acne prone skin itu spesial gitu ya. Karena gak semua orang mampu melewati muka yang jerawatan gitu, karena ada juga yang orangnya tuh gampang down cuma karena jerawat. Kalian pernah menemukan gak sih orang yang langsung down cuma ada jerawat padahal satu? Ih, apa banget lah, biasa aja gitu dong. Karena yang banyak itu spesial banget menurut aku. Yang jerawatnya banyak itu spesial karena mereka bisa
nggak insecure, itu bagus banget. Karena ya tadi kan jerawat itu bisa berhenti kapan aja gitu ya, kalau diobatin, kalau skincare-nya cocok, dan ada masanya juga gitu. Nah sekarang pesan untuk kalian yang acne prone skin. Yang pertama, jangan potekin jerawat kalian, jangan dicongkel gitu loh, itu bahaya banget guys. Aku udah pernah coba nih, di atas nih, ini ada bekas jerawat. Aduh, aku potekin, terus di sini aku potek-potekin dan jadi bopeng. Itu nggak baik banget. Aku menyesal sekarang, karena yang bopeng-bopeng ini tuh susah dihilanginnya gitu loh, daripada bekas jerawat yang hitam. Karena kalau yang hitam kan bisa ditutupi ya, bisa ditutupi dengan foundation, dengan complexion. Nah kalau si bopeng ini dia nggak bisa ditutupi dengan complexion karena bakal bertekstur gitu kan, bakal tetap kelihatan kalau bopeng. Kalau mau hilang ya salah satunya harus di laser. Nah skincare juga nggak begitu pengaruh untuk menghilangkan bopeng gitu. Jadi jangan potekin jerawat kalian. Yang kedua, jangan males cuci muka atau jangan males bersihin muka kalian sebelum tidur atau dari luar. Ya, itu penting banget. Kalau perlu double cleansing lah. Karena bener ya, apa sih, muka kotor tuh cepet banget bikin bakteri mengembang gitu ya, bikin jerawat tumbuh tuh cepet banget gitu. Jadi jangan males untuk bersihin muka. Yang ketiga, kalau kalian lagi jerawatan, please, come on, jangan pakai makeup yang tebal. Karena makeup yang tebal tuh kan ngedempul gitu ya, menutupi si jerawat untuk bergerak. Intinya gitu, kira-kira begitulah ya. Jadi dia tuh kayak tertutup, terpendam gitu loh. Jadi susah sembuhnya sayang. Jadi nanti takutnya iritasi juga gitu. Jadi merah-merah mukanya, kasihan juga kan. Gitu loh. Jadi pesannya seperti itu. Dan kesimpulannya tadi udah aku jelasin juga. Aku mau jelasin lagi kondisi muka aku sekarang. Muka aku sekarang jadi kombinasi. Di T-zone-nya berminyak dan di sekitaran sini itu kering. Ya, seperti itu. Oke, mungkin segitu aja. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan. Dan semoga kalian terinspirasi dengan kisah aku yang berjerawat. Apalagi ya, semoga kalian sabar menghadapinya. Cobaan pasti berlalu gitu ya. Dan semoga cepat sembuh juga. Semoga kalian menemukan skincare yang cocok sama kalian. Dan semoga pokoknya semoga kalian menjadi cantik kembali tanpa jerawat, seperti itu. Dan aku tegasin, yang jerawatan bukan gak cantik, tapi spesial ya. Oke, mungkin segitu aja video dari aku. Semoga kalian suka sama video aku. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe di channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.